Ada satu cerita, ini berkaitan dengan rasa syukur. Suatu ketika ada seorang raja bernama Harun ar-Rasyid. Beliau baru pulang dari pekerjaannya, tiba di tempat lalu meminta minum dan diambilkanlah oleh pelayannya. Maka ketika Harun ar-Rasyid mau minum, oleh penasihat raja dikatakan, "Wahai raja, jangan dulu minum." Kenapa? Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa? Kalau sekiranya air yang bisa engkau minum adalah air yang ada di hadapan engkau saja, dan engkau tidak akan mendapatkan air minum selain air minum ini, apakah engkau berani untuk membeli air ini dengan setengah harta yang kau miliki? Dan kalau engkau tidak beli ini, engkau akan mati, karena tidak ada lagi air yang bisa diminum kecuali air yang ada di hadapan Anda. Kalau bapak yang jadi raja, ibu yang jadi raja, ada pertanyaan seperti itu, apa yang akan bapak ibu jawab? Berani membeli dengan setengah hartanya? Berani daripada mati, berani daripada tidak ada lagi. Begitupun dengan raja. Maka raja mengatakan, "Ya, saya berani untuk membeli air ini walaupun harus menghabiskan setengah harta yang saya miliki." Ketika raja mau minum, ditahan lagi sama penasehatnya. "Tunggu dulu raja, ada apa lagi? Kalau sekiranya air yang engkau minum tidak bisa keluar lagi, apakah engkau berani untuk mencari obat dan bisa sembuh kalau dengan harta sisanya lagi?" Sok bu, kumaha kinten-kinten pak. Air ini yang diminum gak keluar lagi, gimana rasanya? Sakit, berarti tidak kencing. Kalau makan tidak keluar lagi, sakit, betul gak? Sembelit. Maka sang raja pun mengatakan, "Iya, saya akan menyerahkan sisa setengah harta saya lagi." Hanya dengan segelas air, setengah harta raja habis. Hanya dengan pingin kencing, setengahnya lagi habis. Sebelum berangkat ke sini, saya minum dulu, sarapan dulu, itu kan? Ya, nanti keluar. Kalau nggak dikasih keluar, repot pak. Lihat betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Nah, termasuk nikmat kemerdekaan. Jangan sampai seperti Bani Israel. Kalau kita tadabbur Quran dari Al-Baqarah, bukan dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Nah, dari Al-A'raf saja 184 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagaimana kondisi umat-umat terdahulu. Bagaimana penentangan umat terdahulu kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Dan hal itu salah satu tujuannya Allah ceritakan supaya menguatkan hati Nabi. Nah, itu dikisahkan. Salah satunya banyak kisah-kisah Bani Israel. Betul tidak? Kenapa Allah menceritakan Bani Israel? Yahudi. Karena memang objek dakwah Nabi adalah orang Yahudi salah satunya. Dan kenapa banyak diingatkan, "Wahai, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian ketika Allah membebaskan kalian dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya." Jadi orang-orang Yahudi itu banyak nentang ke Nabi. Maka sama Allah diingatkan bagaimana dulu dia dijajah. Bagaimana dulu anak laki-lakinya itu dibunuh, dibantai. Kabayang tebu, ibu gaduh murangkalih pamaget, tapi aya instruksi di raja, setiap anak laki-laki harus dibunuh. Dan setiap ibu yang sedang mengandung mau melahirkan tongkrongan. Kalau lahir laki-laki, sembelih segera. Soak tebu pak. Itulah kondisi Yahudi Bani Israel dahulu. Oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah menyelamatkan Bani Israel dengan diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam.
Tetapi mereka lupa. Apa pelajaran yang bisa kita petik? 350 tahun lamanya dijajah Indonesia. Ditambah dengan 3,5 tahun oleh Jepang dijajah. Apakah nasibnya baik-baik saja? Tidak. Jalan yang saat ini kita kenakan, gunung yang saat ini ada jalan, jembatan dan lain sebagainya, itu dari siapa? Dari kakek nenek moyang kita yang dijajah. Terus sekarang banyak yang memeriahkan kemerdekaan dengan lupa kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kisah tadi menginspirasi, kisah Harun ar-Rasyid. Berarti air yang kita minum kenikmatan dari Allah, berharga. Kita bisa kencing, kenikmatan. Jadi kalau ibu bapak dikasih beser, aing mau beser wae, lah gitu, tenang. Wayahna terima saja. Terima saja. Kita jangan nolak, Bu. Saya kemarin mengkaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam poin ke berapa itu? Ada ke-20-an, jangan memaksa kondisi berubah gitu kan. Maksudnya apa? Jangan memaksa Allah supaya merubah kondisi kita yang saat ini. Artinya apa? Ustaz, apakah tidak boleh berubah? Boleh, tetapi jangan memaksa. Ada salah satu contoh dikisahkan di sana. Ada seorang ahli ibadah, dia bekerja. Terus dia meminta kepada Allah, ya Allah, sekiranya setiap hari ada yang menghantarkan roti kepadaku, makanan pokok, ya, kepadaku 2 potong saja, sepertinya ibadah saya akan lebih lagi waktunya, gitu kan. Setelah beberapa lama, ternyata dia kena kasus, Pak, yang mengakibatkan dia dipenjara. Dan betul, ibadahnya waktunya lama, dan dia setiap hari diantarkan 2 potong roti. Di penjara. Akhirnya dia pun, aduh, apa dosa saya gitu kan. Ternyata dia salah menginginkan, memaksa Allah. Maka dari itu kalau kita lagi semangat beribadah, ya, jangan sampai kita melepaskan dunia. Tetapi kalau kita sedang bekerja di dunia ini, jangan sampai melupakan akhirat kita. Begitu ya.